Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Garasi 91, balik lagi di channel kita Garasi 91, di mana konten-konten ini kita coba ngebahas ya mengenai mobil-mobil kita, ya stok-stok kita, agar teman-teman gampang dan memudahkan teman-teman bisa memilih mobil sesuai dengan budget dan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kali ini kita kedatangan kedua mobil ini ya. Kedatangan kedua mobil ini kita mau komparasi. Di sini ada Mazda CX-60 yang elite ya, tipe AWD, mild hybrid, booster tahun 2023. Dan di sini ada CR-V ya yang all new, CR-V RS, udah EHEV juga ya, sudah hybrid tahun 2024. Nah, seperti apa kedua mobil ini? Teman-teman mau pilih yang mana? Saksikan terus sampai selesai. Sobat Garasi 91, selamat datang di Garasi 91. Garansi mesin dan transmisi teman-teman langsung dapat itu 1 tahun. Mobil bukan bekas banjir, bukan bekas insiden parah, penanganan darurat di seluruh Indonesia 24 jam. Itu selama 1 tahun. Garansi mesin dan transmisi teman-teman langsung dapat itu 1 tahun. Oke, Sobat Garis 91, nih dari kedua mobil ini kita lihat dulu ya. Dari tampilan mungkin ini yang kenapa kita mau bahas ke CX-60 dulu ya. Mungkin mobil ini sangat menarik ya. Karena juga populasinya juga nggak banyak ya, nggak banyak berseliweran di jalan ya. Terus desainnya juga kalau kita lihat ya banyak sentuhan chrome, tapi sentuhan chrome di sini malah memberikan kesan mewah ya. Kental dengan aura, kalau gue bilang nih ya, kalau gue anggap SUV yang kental dengan aura aristokrat loh ya. Kayak mobil-mobil kerajaan juga nih ya. Sobat Garasi 91, mobilnya secara desain anti mainstream. Secara desain anti mainstream yang mengadopsi ya mesin longitudinal, karena dia basicnya rear wheel drive, tapi dia tetap bukan rear wheel drive murni karena dia juga all wheel drive ya, dengan sistem penggerak 4 roda juga. Kap mesinnya kelihatan panjang banget. Kap mesinnya panjang banget. Nah, ini yang agak unik ya. Tapi emang kebanyakan desain-desain ini di mobil-mobil luxury ya, mobil-mobil luxury Eropa. Padahal ini bukan SUV luxury loh. Ini barunya harganya cuma 1 miliaran. Maksudnya kalau dibilang luxury kan mobil-mobil luxury udah di atas 2,5 miliar mungkin ya. Di atas 2,5 miliar. Tapi ini secara desain luxury banget ya. Luxury banget. Kap mesinnya panjang. Cuman kalau kita lihat dari samping, hidungnya pendek nih. Dari roda depan pendek, ke arah belakangnya malah yang lebih panjang, ya. Bonetnya ini malah lebih panjang daripada ke depan. Karena kan biasanya ya, mobil-mobil pada umumnya SUV ya kalau kita bandingin sama CR-V, RS Hybrid, all new CR-V, ya. Ini pada umumnya ini agak mundur, terus moncongnya hidungnya agak panjang gitu. Biar kelihatan mancung mungkin ya. Mengadopsi mesin ya inline, ini benar-benar mesin baru ya, inline 6 3300 cc dengan turbo mild hybrid. Ya, coba kita lihat mesinnya. Ya, sebelum kita ke belakang, kita coba lihat mesinnya ya. 3300 cc turbo hybrid, tapi mild hybrid ya, yang kalau dibilang mereka nyebutnya MHV atau mild hybrid yang boost ya. Jadi untuk akselerasi gabungan dari mesin turbonya sama mild hybridnya. Nah, ini mesin ini dahsyat ya. Terus ini mobil Jepang ya padahal ya. Ini Mazda ya. Mazda udah nggak ada komplain ya kalau untuk masalah desain ya. Area mesinnya rapi banget, ketutup semua, panjang, padat ya, berotot banget. Dan gua malah menganggap mobil ini bukan, ya kalau dibandingin kita sama komparasi CR-V ya, mobil ini lebih ke arah muscle ya, kayak muscle car. Muscle-nya kelihatan, tapi muscle car, tapi ala-ala kerajaan gimana sih? Ya, tinggal nongening jagung ya. Terus, jadi mobil muscle car, kelihatan muscle car, monster ya. Cuman secara desain tetap kelihatan anggun. Coba lo bisa dipadukan tuh anggun tapi dia monster. Nah itu tuh gimana tuh ya,
Mesinnya dahsyat, menghasilkan tenaga 280 horsepower. Gokil. Ya, torsinya 450 Nm. Ini benar-benar menjawab kebutuhan dan nafsunya ya teman-teman nih, ya. Nafsunya Sobat Garis 91 yang benar-benar mau ngerasain aura mobil dengan tenaga besar, tapi benar-benar kelihatan mewah tapi natural. Nah, walaupun ini bukan NA ya, karena dia tenaganya juga ada, dia menyematkan juga turbo sama mild hybridnya juga. Nah, kebanyakan moncongnya ini kan, kalau Mazda ya, untuk generasi yang tahun 2023 ini, ininya grillnya lebih kelihatan lebih kayak 3 dimensi ya. Karena dianya ini panjang, tapi ini dia punya desain yang berkarakter, mengabarkan tadi ya, balik lagi, SUV aristokrat dengan SUV yang luxury. Nah, padahal ini mobil barunya cuma 1 miliaran ya, 1,1 miliar. Dan nih, kita jual sekarang cuma separuh harganya, setengahnya. Ini harga cuma 600 jutaan, Sobat Garis 91. Ya, velg ring 20 dengan profil ban 235/50. Ini bannya juga masih orinya ya, dapatnya ya, Toyo. Ini mobil kita dapat juga masih catnya masih orisinil ya. Mesinnya juga udah disebutnya e-Sky Active G ya. e-Sky Active G Turbo. Jadi E-nya maksudnya dengan dia sekarang udah mild hybrid ya. Walaupun bukan full hybrid, tapi lumayan menambah tenaga untuk boost akselerasi Sobat Garis 91. Power backdoor. Lihat mobil gini sih, kalau bukan power backdoor sih, model begini belum power backdoor kayaknya malah nggak wajar malah ya kelihatannya. Aneh. Ya, dia 2 baris, bagasi cukup luas. Terus ininya juga nggak desain nih, kayak gue demen nih. Desain tonyu-nya ya, desain tonyu-nya yang nggak sembarangan doang ya. Di sini ada jaring-jaringnya, terus di sini yang benar-benar ketutup. Oke, terus di sini juga ada buat kompartemen ya, buat penyimpanan, dan dia masih ada ban serep. Nah, ini ban serepnya juga belum turun nih Sobat Garis 91. Ini kilometer baru 20 ribuan ya kalau nggak salah ya. Kilometer juga low Sobat Garis 91. Dari belakang ya, double muffler yang benar-benar asli ya. Double muffler asli, berfungsi semua dua-duanya. CX-60 all-wheel drive Sobat Garis 91. Oke, yuk kita coba ke interiornya. Nah, harganya kan 1,1 miliaran nih ya. Dan kalau lu lihat interiornya, lu bakalan tahu kemana larinya tuh mobil. Kalau tuh mobil, kemana larinya tuh duit tuh 1,1 miliar tuh. Lo lihat nih interiornya. Banyak rajutan-rajutan kain ya, rajutan-rajutan kain dengan jahitan-jahitan asli khas Jepang ya. Ini kain ya, ada rajutan-rajutan, ada jahitan-jahitan asli. Nah, terus warnanya dengan ivory terang begini jadi kelihatan lebih luxury lagi. Terus beberapa detail-detail ya, panel-panel instrumen yang benar-benar kelihatan mewah banget. Ini kayak list-list kayak gini nih ya, benar-benar kelihatan mewah banget. Mungkin harga-harga 1,1 miliar tadi ya. Kalau kita bandingin ke CR-V, nanti kita lihat ya. Interior CR-V ini jauh banget, benar-benar mau pamer. Lo kalau mau lihat, lo mau pamer luxury mobil CX-60 Elite AWD ini ya, yang tahun 2023 ini, lo harus kasih masuk dulu. Ya. Ini kalau lo punya pacar ya, lo punya calon mantu, mau pamer ya, suruh masuk dulu interior ini mobil. Ya, gila, ini bener-bener lo lihat jahitan asli ya, kain-kain. Kalau gue ngeliatnya bener-bener kayak ya mobil Jepang, kelihatan aura-aura. Kalau di dalam ya, kalau gue ngeliat gaya-gayanya memang bukan ke arah mobil Eropa ya, kayak jahitan-jahitan gini kelihatan mobil Jepang. Ini kayak kain-kain Jepang, warna ivory terang, jadi kelihatan lebih mewah. Ada wood panelnya, ada list chrome-nya, list chrome yang makin menambah kesan mewah, bukan malah norak. Di sinilah di CX-60 Elite AWD ini. Ya karena interior ini khusus untuk di CX-60 AWD ini, Elite ini. Karena nggak dipakai juga di CX-5, itu nggak dipakai.
di CX-9 juga nggak dipakai untuk desain ini. Ya, mid-drive dia pasti udah ada mid-drive karena mid-drive itu fiturnya all-wheel drive-nya dari Mazda ya. Terus masih dengan kontrol satu tombol ini ya. Ini ciri khasnya Mazda yang juga hampir-hampir mirip sama yang digunain sama mobil produk BMW ya. Auto hold, parking brake ya. Terus Apple CarPlay, Android Auto udah pasti, layarnya juga sudah lebih besar ya. Kalau nggak salah 12 inch ya ini. Terus di sini ada cup holder di sisi sebelah kiri ya. Terus tuas transmisinya yang nggak besar, panjang ya. Ini cuman kecil gini doang. Bener-bener kalau gue ngerasain kayak mobil sports car banget ya, mobil muscle car ya. Cuman kita sentuh gini, nah mobil tenaganya, torsinya kita masukin D, torsinya juga udah mobil siap ngebut banget. Cluster instrumennya udah full digital, ya 10 inch ya ini ya. Ini 10 inch, terus desain-desain menarik banget, desain kisi-kisi AC-nya ya. Nggak lumrah ini nggak lumrah, aduh luxury banget nih mobil. Ini aduh kita masuk bener-bener gila keren banget ini interiornya. Bahkan kalau gua bandingin ya sama ya ini selera lagi ya, selera dan mungkin ini pendapat pribadi ya. Ini arahnya ke BMW X3 ya. Gue malah lebih suka, gue ngerasain aura kemewahannya malah di Mazda CX-60 Elite ini, Sobat Garis 91. Ya, dengan tombol-tombol semua di sini, dia juga udah adaptive cruise control ya, ADAS. Terus dia punya sunroof panoramik yang dari belakang, depan ke belakang. Dan ini jedanya nggak terlalu banyak ya, jadi ke area belakang juga jadi kelihatan hampir nyatu, walaupun di sini ada frame atau rangka untuk ya gue nggak tahu nih untuk hitungan keamanannya, kekuatannya, atau memang dia bikin menjadikan partisi untuk area belakang juga, Sobat Garis 91. Traction control udah pasti ya, traction control, terus dia juga udah memory seat juga, elektrik juga ya, elektrik juga sampai ke penumpang sebelah kiri, electric seat. Speaker 12 speaker Bose, suaranya aduhai juga. Aduhai udah kayak modelnya aduhai ya. Anggun gitu. Modelnya kalau gue bilang anggun kayak artis dong. Oh iya. Itu memang penyanyi ya. Modelnya ya, desainnya kelihatan anggun, tapi padahal ini di dalamnya coba lo tadinya anggun ya, pakai kebaya, anggun, jalannya kecil-kecil kalau ngelihat, selangkahnya pendek-pendek, totonya dia punya badan di dalamnya, berotot keker. Nah ini mobil Sobat Garis 91. Ada AC juga di sini, ada AC selangkangan. Di atas nggak ada isi AC. Cuman desain dashboard depan sama belakang itu nggak berkurang ya, karena biasanya ada yang depannya bagus, dashboardnya, terus door trimnya di belakangnya ala kadarnya. Nah ini juga tetap dengan soft touch, terus dengan jahitan-jahitan asli, ada speakernya juga ya, yang diklaim speaker 12 speaker Bose. Terus di sini juga dengan kain-kain yang ciri khas Jepang ya. Duduk cukup nyaman ya. Terus jarak kaki gua nggak sempit, cukup lah. Cuman kalau dibilang luas banget juga nggak terlalu luas banget. Tapi ini menambah kesan mobil ini jadi lebih lega juga nih, sunroof panoramik ini Sobat Garis 91. Ada 3 titik ya, dengan seat belt 3 titik juga ya. Berarti ini menginformasikan kalau ini mobil di belakang buat 3 orang ya. Ada colokan Type-C juga di belakang Sobat Garis 91. Oke, sekarang kita ke CR-V. Langsung ke CR-V, langsung auranya beda banget ya. Auranya beda banget ya, dengan ciri khas ya, aura pada umumnya ya, ciri khas Honda. Langsung kelihatannya lebih ke arah mana? Ke arah lebih sporty. Terus mobil yang lebih compact kelihatannya, nggak yang di jalan tuh harus. Ini bener-bener kalau gue dari sini ke sini ya, ini jadi kayak lo pakai mobil, lo tau nggak? Lo lagi digendong tuh, lo di atas lagi digendong tuh, digendong pakai panggulan tuh. Nah ini rasanya gambarannya kayak begitu nih kalau lo pakai mobil ini. Nah kalau ini ya kalem pada umumnya, mobil sporty ya, lebih sporty. Terus mobilnya kenapa kita bandingin ini? Ini komparasi, kita juga udah pernah review ya di mobil ya, CR-V yang RS EHEV ya.
tahun 2024 juga. Ini yang unitnya baru lagi, yang itu udah laku. Makanya buruan Sobat Gear 91. Yang ini baru juga kita dapat ya. Kalau mau lihat full, walaupun bukan mobil ini, kalau mau lihat reviewnya, kita kasih linknya ya di atas. Silahkan klik. Nah, paling kita cuman mau cobain buat komparasi karena kedua mobil ini tahunnya nggak terlalu jauh beda, tapi harganya mirip, hampir-hampir sama lah harganya. Kalau CR-V desainnya lebih ke arah sporty, velgnya ring 19 ya, dengan profil ban 235/55. Ini mobil lebih ke teman-teman ya mobil cari aman aja udah ya. Nah, tapi keunggulannya CR-V ya, kita nggak usah bahas mesin lagi ya. Boleh Sobat Garis 91 lihat di video review kita full buat CR-V. Walaupun tenaganya juga jauh beda nih. Kombinasi elektrik, tenaga mesinnya ini cuman 200, bukan cuman ya, gede juga ya, 205 horsepower dengan torsi 315 Nm. Terpaut cukup jauh ya, makanya kalau gue bilang dari sini dari Monster ya, dari Muscle Cars, si Anggun Monster ya. Nah, ini si Anggun yang punya otot. Nah, ini kita ke sini mobil yang ya pada umumnya cuman tenaganya memang terlalu jauh karena kan di sana juga 6 silinder ya. Di sini 4 silinder dengan bus dari hybrid karena dia nggak ada dari tenaga motor listrik karena dia nggak ada turbo. Kalau dilihat kemewahan interior gila ya, padahal kemarin kita review CR-V ini kelihatan mewah banget ya. Dan kita anggap ini mobil di harga waktu pertama kali launching kan hampir 900 juta ya, 800 juta something ya. Dan kita anggap harga itu worth it ketika kita nyobain ini mobil. Nah, interiornya juga banyak adjustment, banyak perubahan, banyak improve, banyak melengkapi ya, banyak improvisasi. Dan yang membuat mobil ini kita anggap cocok di harga yang kalau dibilang waktu itu kemahalan. Tapi interior ini banyak improve dari CR-V yang sebelumnya, yang generasi sebelumnya. Dan kita anggap interior saat ini jauh lebih mewah daripada sebelumnya. Tapi kalau kita tadi habis dari cek 60 ya, langsung ke sini, ya jujur ya, langsung ini mobil ya desainnya jadi kelihatan biasa aja. Gitu loh. Kemarin padahal kita review, kita masuk ke dalam, mewah ya. Pas kita dari sana ke sini, nah itu bisa kita gambarin ya. Pas kita ke sini, interiornya jadi biasa banget. Kayak manajer sama CEO. Ini jadi kelihatan biasa banget ya, mobil-mobil Jepang pada umumnya ya. Ini kita sama-sama Jepang juga, mobilnya Mazda di sini, ini di sini Honda. Tapi kalau di sana gue ngeliat gila itu mobil Jepang, di sini ya mobil pada umumnya ya. Desainnya di sini juga dia udah sensing ya. Kalau Honda sensing atau ADAS sudah adaptive cruise control. Dengan mesin EHEV ini yang mengklaim ya itu tadi ya, juga ini pasti lebih irit. Yang bisa diklaim katanya bisa, Honda mengklaim bisa hampir 1:20 gitu. Karena dia kinerjanya lebih banyak ke tenaga motor listriknya ketimbang mesinnya. Karena mesinnya hampir, walaupun ada berbarengan ya, ketika dibutuhkan akselerasi instan itu bisa dibarengin tuh. Kadang banyak juga momen-momen berbarengan tenaga motor listriknya sama mesinnya. Nah, tapi kinerja EHEV ini lebih ke arah motor listrik yang lebih dominan untuk penggeraknya. Jadi mesinnya lebih banyak ke arah generator atau buat pengisian daya baterainya, Sobat Garis 91. Walaupun ya tetap ya, kalau kita nggak nengok lagi ya. Nah itu makanya tak bikin. Nah nih, kenapa lo bilang lo bisa nggak bersyukur? Karena lo udah melihat kemewahan sebelum. Lihat di atasnya lebih kita gitu. Coba kalau tadi gua nggak ngeliat cek 60 ke dalamnya. Ini udah mewah banget. Ya. Coba tadi ngeliat ini dulu. Pasti dibilang, ya ini interiornya mewah. Ini interiornya udah lebih banyak adaptasi, lebih banyak upgrade daripada sebelumnya. Dan kita menganggap harga itu pantas saat itu. Lah pas kita masuk ke sini, habis dari sana, kok jadi biasa aja ya? Gitu. Desain dashboard ya walaupun sekarang juga improve banyak ya, kayak di sini juga dashboardnya banyak ornamen-ornamen atau dengan material soft touch ya. Sini juga soft touch. Terus dia juga speaker Bose ya, 12 speaker juga. Terus di sini nggak ada juga ini ambient lights juga ya dia. Dia ambient lights.
sensor sensing, ya, adaptive cruise control, terus ya auto hold, parking brake ya, electric parking brake, terus dengan wall charger juga, wall charger lagi kan, wireless charger juga di sini. Jadi umum banget nih desain CR-V hybrid nih. Jadi biasa aja. Padahal pas kita review berasanya. Nah nih kita ke belakang, ya sama ada AC selangkangan juga. Di sini juga dia ada yang lampu dengan sensor touch ya. Gestur. Terus, nah tapi yang gue rasain, padahal kalau dilihat dari luar kayaknya mobil sebelah tuh gede banget ya, gede berotot. Cuman gue ngerasain, gue lebih agak nyaman duduk di sini daripada di CX-60. Banyak keunggulannya juga aja. Tinggal selera ini, kalau gue bilang, tinggal selera. Tinggal selera, lo mau yang bener-bener mobil cari aman, mobil yang cari irit, ya, mobil yang emang buat mobilitas tinggi, ya. Ini mobil enak, compact, ya. Kalau yang lo mau ngerasain aura mobil yang muscle car, mobil yang tenaganya buas gitu, berasanya buas, ya lo pakai di CX-60 Elite. Jadi ini sesuai dengan kebutuhannya aja Sobat Gear 91. Gue ngerasa agak lebih nyaman di sini ya daripada di CX-60 Elite untuk di baris keduanya. Kalau di baris depan pas gue berkendara ya gue berasa ganteng banget gue di sana di CX-60. Jadi di sini nggak ganteng Pak? Di sini ganteng doang. Ganteng doang. Kalau itu ganteng. Kalau di sana ganteng banget. Kita buka sama-sama. Kira-kira luasan mana? Power back door. Lebih luas ini kalau secara kasat mata ya. Iya, Kalau secara kasat mata luasan ini yang padahal di sini cuman dia nggak ada ban serep. Dia nggak ada ban serep. Dia cuman tire kit doang ya untuk darurat nambel pas di emergency ya. Nah, baterainya di sini di bawah. Baterai untuk tenaga motor listriknya di bagian bawah sini, bagasi Sobat Gear 91. Kalau gue share kasat mata agak lebih gedean, nanti datanya di informasi ini aja ya, perbandingan kapasitas berapa liter yang di CX-60 sama berapa liter yang di CR-V. Oke, Sobat Gear 91, kita cobain dulu yuk CX-60 AWD Elite tahun 2023. Muscle car banget nih. Monster berasanya. Masih berasa SUV-nya, tapi gue di dalam bener-bener nyaman kayak di mobil sedan nih, hampir kayak di mobil sedan nih. Aerodinamisnya dari buat kita posisi duduk. Nah ini juga udah tilt steering sama teleskopik, pengaturannya sudah elektrik, berarti memory seat-nya harusnya udah nyesuaiin juga nih. Ini udah gaya mobil Eropa banget deh. Ya, jadi memory seat-nya juga nyesuaiin pengaturan elektrik tilt steering sama teleskopik, pengaturan setir sama pengaturan joknya. Nih kayak gini nih, gue hampir kayak lupa nih. Karena apa? Karena dalamnya auranya mobil Jerman banget kayaknya. Jadi hampir tadi gue nih ngesen pakai sen kiri. Tenaga buas tapi di dalam nggak berasa kita kayak kepentalnya atau kejambaknya nggak berasa. G-force-nya. Iya, G-force ya kalau dibilang ya. Jambakannya tuh nggak berasa. Suspensinya juga nyaman banget mobil. Dia juga ada head up display juga ya. Ada head up display. Itu tanda-tanda kalau informasi kilometer dibatasin ya 50. Gue ngerasain nih mobil mesin gede ya, ini ya karakteristik mesin besar ya. Getarannya juga nggak berasa sama sekali loh. Harusnya gila loh. Setir sama sekali nggak berasa. Enggak dong. Enggak ya? Enggak. Oh, malah Semakin besar cc ya, itu biasanya getaran juga makin minim. Nah itu kalau mau ngincer kenyamanan ya memang di mesin-mesin yang cc besar. Makanya lo kalau semakin kecil, semakin sedikit silinder, 4 silinder, 3, apalagi 3 silinder, itu semakin berasa loh. Mobil kayak, bukan pincang sih sebenarnya, tapi kayak mobil getarannya pasti lebih berasa lah kalau yang 3 silinder. Di kabin bener-bener nggak berasa, kedap banget ini mobil ya. Sobat Gear 91, kedap banget nih mobil.
Terus walaupun ini dengan mesin ya, masih dominasi dengan mesin ya. Kalau di CR-V kita udah pernah cobain ya, udah pasti mobil lebih hening. Tatonya di sini juga hening, mesinnya juga nggak berasa. Tapi kalau kita gas, raungan mesinnya itu memenuhi nafsu. Nah, tuh. Memenuhi nafsu kita untuk berkendara tuh, yang kita pengen mobil yang bisa memuaskan ya. Kalau dibilang bisa memuaskan buat kita yang pengen mobil dengan gaya-gaya atau aura-aura yang tenaga-tenaga buas. Ini pas, Sobat GD91. Gimana Pak Heru duduk di belakang? Hah? Kita pernah bahas waktu itu CX-30 ya, CX-5, terus kita ke CX-60 ini, ya kalau dibilang khusus juga ya, desain interiornya, karena nggak ada seri-seri lainnya yang menyerupai untuk desain ini. Nah, bener-bener kayak mobil seni banget ya, dicampurin bukan sekedar untuk berkendara gitu, mobil diciptain bukan cuma untuk sekedar bendara. Tenaga buas, tapi all-wheel drive, jadi meminimalisir potensi-potensi slip atau traksi-traksi yang terbuang sia-sia. Jadi benar-benar traksi tenaganya buas dari mesinnya bisa disalurkan dengan baik ke 4 rodanya yang meminimalisir traksi kebuang. Jadi karena gripnya dapat semua, tenaganya bisa kita rasain banget ya semuanya. Kita bisa rasain nih. Wuhuu. Aduh. Muter mode sport Pak. Kita coba ke mode sport ya. Nah nih, suara mesin masuk nih. Tapi kalau gue bilang itu malah sengaja ya didesain ya. Oh. Tuh, goncangan apa? Tadi ada bukan polisi tidur ya. Bumpy ya, jalanan bumpy atau apa? Kayak puncak gitu tadi jalanan nih. Naik turun bisa teredam dengan sangat baik, tetap mobil stabil. Enggak yang lo nggak berasa lompat kan tadi lo di belakang, nggak berasa sama sekali. Tadi jalanan tinggi lo. Polisi tidur, no. Lompat nih. Lompat. Polisi tidur, siapa yang nggak lompat mobil ini? No. Raungan mesinnya. Uhuy. Front wheel ya. Jadi ini mobil meskipun kejambak tapi berasa tenaga buasnya berasa, tapi tenaganya lebih ke gue ngerasainnya linear ya. Jadi nggak yang spontan. Uhuy. Karena punya turbo Pak, turbo lag Pak. Ya. Nah tuh. Gila men. Top lah kalau buat Kalau di tol akselerasi. mantap kali Pak. Kalau di tol. Mantap banget ini. Oke, kita udah mau sampai. Yuk, sekarang kita cobain ke mobil CR-V. Kita sudah di dalam CR-V Hybrid. All new CR-V Hybrid. Beda ya Pak. Tahun 2024. Iya. Langsung layu ya. Ini. Nah, nih ada pendapat dari Pak Heru yang tadi kan gue bilang. Iya, gue tadi bilang kan akomodasi CR-V meskipun biasa aja jadinya. Ya sekarang jadinya lebih kelihatan biasa aja interiornya. Ya karena kita tadi kan udah lebih ngeliat yang aduhai. Nah, pas ngeliat sini balik lagi loh kok jadi biasa ya. Padahal ini kalau gue bilang interiornya udah cukup mewah ya CR-V ini. Cukup mewah dan banyak improvement juga sebenarnya dari yang generasi sebelumnya. Tapi kan kalau lo di sini lo nggak dapat pernyataan ya, lo kayak nggak, gue bukan pernyataan, dan di sini ya diciptain ya untuk berkendara aja gitu. Kalau di CX-60 di dalam emang berasa lo diciptain mobil yang banyak nilai seninya. Gimana Ru? Di belakang enaknya emang enak di belakang, berasa lebih luas. Berasa lebih puas. Tinggi, jadi enak lihat ke depannya. Oh, lebih tinggi di belakang. Kalau yang Oke. kayaknya kita Sama kayak di depan lebih pendek. Nah, makanya ini lebih ke akomodasi. Posisi belakang juga lebih enak. Tapi kalau gue sebagai pengendara ya, tadi duduk ya. Kalau dibilang ini jaraknya depan, terus ini lebih cari aman atau lebih ke arah compact, gampang dikendarai, ya itu betul. Tapi kalau gue suruh milih, enjoy mana sih lo nyetir? Lo lebih enjoy mana? Duduk di mana? Gue lebih enjoy duduk di dalam Mazda CX-60 gitu. Tapi kalau dibilang gue buat mobilitas mobile ya, mobil harian untuk warawiri, untuk yang pakai nggak pakai ribet, nggak banyak gue harus ngelihat
desain dashboard atau gue nggak mikirin hal-hal kayak gitu, ini lebih daripada cukup. Ini udah enak banget nih mobil. Hening udah pasti karena dia nih kayak gini sekarang lagi dia pakai motor listriknya. Kalau tadi kan mild hybrid ya. Nah ini juga keunggulan sebuah CR-V juga Sobat Garage 91. Kalau tadi kan mild hybrid, kalau ini full hybrid. Jadi dia bener-bener kalau di sana nggak ada cut mesin berpindah ke motor listrik itu nggak ada. Jadi sistem penggerak motor listriknya itu hanya diciptakan untuk membantu dari akselerasinya aja. Jadi nggak ada sistem cut off dari mesinnya pindah ke motor listriknya. Nah kalau ini ada benar-benar saatnya mobil ini digerakin sama full penggerak motor listriknya, gitu. Kalau lagi nyala indikatornya EV nyala, berarti dia lagi penggerak full. Jadi mesinnya benar-benar cut off. Jadi benar-benar mesinnya mati, pindah ke tenaga motor listrik. Akselerasi, nah nih, buas berasa pasti di sana. Cuman ini kalau gue juga ngerasain untuk pemakaian daily ini enak banget dan tenaganya masih lebih besar ya, berasa lebih jam makannya lebih besar dibandingin sama tenaga mesin yang lamanya ya, mesin turbonya yang 1500 cc turbonya. Ini lebih oke. Terus konsumsi bahan bakar juga irit 1:20. Tenaganya enak, cukup ya, lebih daripada cukup kalau gue bilang juga. Cuman konsumsi BBM-nya sudah hampir sama ya, malah lebih irit loh dari LCGC. Aduh. Ya, gue ngerasain nyaman, yaitu tadinya mobil yang aman, mobil yang gampang dikendarai. Mobil yang gampang dikendarai. Kalau kita bandingin sama CX-60 Elite, ini jauh lebih gampang dikendarai. Gitu, CX-6 Elite tuh rasanya lo harus stay cool banget terus. Oke, Sobat Garage 91, kalau Sobat Garage 91 memilih mobil yang kalau dibilang rasional ya, yang mobil rasional untuk mobil keluarga ya, gitu Sobat Garage 91. Terus mobil dengan keiritan yang hampir atau memang iritnya menyerupai LCGC, terus kenyamanannya juga termasuk mobil nyaman ya. Dan nilai jual kembalinya, nah nih nilai jual kembalinya juga ya cukup kuat ya. Nah ini adalah pilihan yang tepat untuk CR-V RS EHEV ini Sobat Garage 91. Nah tapi kalau Sobat Garage 91 seorang yang menganggap dirinya adalah sebagai seorang petrolhead ya, terus yang sukanya nyetir sendiri, bosen dengan yang mobil-mobil mainstream ya, menambahkan mobil-mobil mewah gitu ya, dengan menambahkan kemewahan. Terus benar-benar mewah ya, mobil luxury, terus tenaganya buas, dan nggak terlalu mikirin konsumsi BBM walaupun nggak terlalu jauh ya bedanya. Itu Mazda CX-60 Elite AWD itu pilihan yang sangat tepat. Karena jawabannya selisih harganya bisa dibayar. Tapi kalau secondnya gue bilang worth it lah ya. Worth it lah. Lo udah dapat CX-60 Elite AWD yang dulu harganya 1,1 miliar, sekarang lo bisa dapat cuman separuh harganya. Kalau ini kan emang harganya dulu keluar tuh pertama launching 800 jutaan ya. Hampir 900 juta, sekarang juga kita jual dengan harga 600 jutaan ya. Cuman kasta premium interior Mazda CX-60 Elite AWD lo nggak bisa dapetin di mobil-mobil Jepang, khususnya di lo lagi duduk di dalam sebuah CR-V ini. Oke, Sobat Garage 91, pilih sesuai dengan kebutuhan dan pastinya pilih sesuai dengan selera dan budget. Oke, Sobat Garage 91, itu tadi komparasi kita kedua mobil ini. Kalau Sobat Garage 91 suka dengan kedua mobil ini, mau pilih, mau tahu, mau cobain, silakan kunjungi dealer kita ya. Ada di Garasi 91 Jati Asih, Garasi 91 Pondok Gede, dan di Garasi 91 Pekayon. Kalau Sobat Garage 91 mau lihat stok kita yang lainnya, silakan kunjungi website kita www.garasi91.com. Kalau mau tanya-tanya dulu, malu-malu ke dealer, boleh tanya-tanya dulu, chatting tim kita respon, selalu kita respon. Kalau mau nanya apa, pasti kita kasih tahu ya. Silakan kunjungi Instagram kita ya di @garage91, TikTok kita juga pantengin terus. Kita suka live juga pagi, siang, sore, bahkan malam juga kita live TikTok juga. Kalau Sobat Garage 91 mau test drive juga, mau langsung ke sini nggak ada masalah. Mau test drive, mau cobain nih mobil, nggak jadi juga nggak ada masalah. Oke, Sobat Garage 91, terima kasih udah menonton. Semoga konten-konten kita selalu bermanfaat ya, menjadi manfaat juga buat teman-teman Sobat Garage 91 dalam memilih atau menentukan mobil sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan budgetnya. Oke, Sobat Garage 91, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.